Arya, kemarilah. Serumah ada 3 kamar, dan pintu itu selalu tertutup untukku. Ibu, ini bajumu kan? Iya. Jangan masukin ke dalam mesin cuci. Emang kamu yang punya? Menyebalkan. Baju dibuang dari mesin cuci, dan aku, seperti baju kotor ini, ditolak oleh keluarga ini. Tunggu dulu. Pakai alas dulu. Kamu harus bawa ini kemanapun. Kalau duduk harus dialasin dulu. Dengar? Aku tahu, tapi aku tidak keberatan. Karena... Ibu, kamu ngapain sih? Kenapa nggak kamu aja yang pakai? Gimana kalau nanti dia ngotorin sofa? Itu kan cuma sofa. Kalau kotor ya dibersihin. Dilap juga bersih. Karena aku punya suami yang mencintaiku. Kenapa sih harus ngomong di dalam kamar? Pelaning suaramu. Emang kenapa sih? Tinggal ngomong aja. Ngomong gimana kalau kamu keras banget? Ya udah kalau nggak jadi aku keluar. Kamu pasti sengaja ya? Mulai sekarang serahkan saja padaku baju kotornya. Aku bisa mencuci lebih bersih. Benar juga. Nggak apa-apa, kenapa nggak dipakai sendiri? Sini, biar aku ikat. Apa yang kamu lakukan? Jangan bikin ibu marah ya. Tuhan, terima kasih. Dara, aku pengen ngomongin sesuatu denganmu. Ngomong aja, ada apa? Lia itu kan mulai kerja, tapi belum punya mobil. Aku pikir mau beliin dia. Emang berapa harganya? 2 juta. Mobil apa harganya 2 juta? 200 juta. Oh, apa uangnya cukup? Iya, hampir. Pakai uang pensiunku, kamu tambahin lagi. Kita beli mobilnya. Setelah dia kerja, dia akan mengganti uangmu. Emang kurangnya berapa? 198. Aku pikir kurang banyak, ternyata cuma 198. Kamu duduk di sini dan tunggu. Aku ganti baju dulu. Boleh. Oh, syukurlah. Aku kira bakal sulit. Masalah sepele. Bu, aku siap. Aku akan membantumu mencari uang. Ayo, Bu. Ayo, banknya keburu tutup. Sekarang mumpung sepi. Ayo berangkat. Tunggu. Kenapa? Nggak jadi pergi? Aku udah dandan kayak gini loh. Kalau enggak, kita bisa ke toko emas. Nggak jadi. 198 juta. Emang aku kelihatan punya uang segitu? Aku saja. Nggak usah, Bu. Kamu udah capek. Tangan laki-laki itu diciptakan untuk menghasilkan uang. Kok bisa kamu malah nyuci piring? Nggak apa-apa, Bu. Aku aja. Masa nggak peka sama sekali? Udah, jangan rebutan. Sayang, ambilin tempat sampah. Oke. Gimana? Beres kan? Nggak ada yang perlu mencucinya. Masalah beres. Bagus kan? Dara, bibi-bibinya Arya mau datang nanti sore. Kamu masak lebih banyak. Yang enak, oke? Berapa banyak? 9 hidangan. Daging dan sayuran. Oke, kalau gitu kasih aku uang belanja. Oke. 100.000 cukup? Cukup. Aku bisa beli lebih banyak. Perhitungan banget. Kamu masak apa ini? Sayur sop? Tunggu. Masa cuma sayur sop? Aku kan bilang 9 hidangan. 9 hidangan? Harusnya kamu bilang dari awal. Kamu cuma ngasih uang 100.000? Jadi aku pikir kamunya nggak penting. Makanya aku beli sayur sop. Ternyata para bibi yang datang. Apa maksudmu? Kapan aku bilang kamunya nggak penting? Kamu makan aja sendiri. Aku mau pulang. Soal pekerjaannya Lia, kita bicarakan aja lain kali. Tunggu dulu. Jangan pergi. Terus gimana sama urusannya Lia? Kamu kan sudah menikah. Dari tadi bedakan terus. Buat apa? Mending hemat uangmu. Kamu juga sudah menikah. Ngapain rambutmu dikeriting? Aku keriting sendiri. Keritinganmu bagus. Biar anakmu yang bayar. Aku juga mau mencobanya. Aku kan gak bisa hemat. Yang aku lakukan cuma ngabisin uang. Bener kan, Bu? Apa kamu senang sekarang? Apa-apaan maksudmu? Lihat ibumu. Sibuk sendiri. Gak melihatmu, gak menggendongmu. Jahat bang. Pukul ibumu. Usir dia. Pukul aja. Kalau gitu minta nenekmu belikan susu dan biaya sekolah nanti. Terus kalau mau beli rumah dan mobil, minta nenekmu. Tunggu, aku itu cuma bercanda. Emang dia bisa paham? Dia paham atau enggak, aku juga nggak tahu. Kamu kan juga bilang begitu. Bisa nggak kamu kendalikan istrimu? Istri mana kayak dia? Hari ini sarang burung, besok apa lagi? Beli yang mahal-mahal terus. Semua uangmu dia yang habisi. Aku cari uang kan emang buat dia. Lihat suamiku aja rela uangnya buat aku. Emang suamimu nggak pernah ngasih uang? Kamu. Lihat caramu makan. Kulitnya banyak sekali. Kulitnya itu bergizi. Aku tahu kulitnya bergizi. Makanya aku kumpulin buatmu. Kamu udah kelebihan gizi. Jangan rebutan sama ibu. Biarin dia makan sendiri, oke? Ibu, makan aja semua.
Ibu nggak akan bisa mengalahkannya, ibu malah memprovokasinya. Udah gendut masih makan aja. Kamu tua masih hidup. Kamu sama orang tua ngomong begitu. Emang cuma kamu orang tua? Kalau ada yang lebih tua darimu, entah berapa banyak kamu dipukuli setiap hari. Kamu pintar banget pilih istri ya. Baik banget istrimu. Ibu memujimu. Bilang makasih. Makasih, Bu. Habis makan gak diberesin kamu nunggu siapa? Terus ibu juga nunggu siapa? Oh, aku aja. Kamu setelah menikah tugasmu itu bekerja. Iya kan? Makanya dia baru bisa cuci piring saat menikah denganku. Hebat kan? Iya, kamu hebat. Selama bertahun-tahun menikah dengan ayahmu, dia nggak pernah pergi ke dapur. Masa suami disuruh mengelap meja? Suamimu nggak mencintaimu ya? Aku aja mau melakukannya tapi sama suamiku dilarang. Aku mau cuci piring. Mumpung anakku nggak ada di rumah, aku mau jelasin sesuatu. Akulah yang membesarkannya. Gak mungkin dia jadi milikmu seutuhnya setelah menikah. Apa maksudnya? Kami harus cerai biar dia bisa denganmu. Maksudku, keluarga ini harus mengikuti aturanku. Selama aku ada, aku yang berkuasa. Terus kamu kapan perginya? Aku juga mau dong jadi yang berkuasa. Kamu. Aku tidak peduli. Mana? Kalau kamu tidak mau, biar aku aja yang kembalikan. Ibu, sebenarnya ada apa denganmu? Mangkuk ini harganya 200.000. Gak sebanding sama sekali. Oke, biar aku aja yang mengembalikannya. Beres kan? Harus kamu kembalikan ya. Iya. Ayo, makan mie ini. Mumpung masih panas. Bagaimanapun aku nyonya di rumah ini. Kenapa beli mangkuk aja aku gak bisa? Dari dulu ibuku emang hemat. Jangan menunjukkannya lain kali. Terus gimana mangkuknya beneran kamu kembalikan? Kenapa dikembalikan? Nanti juga dia lupa. Ayo, makan mah. Wah, baunya enak. Udah lama gak makan ini. Kangen banget sama pedesnya. Sudah malam belum tidur, malah masih makan. Ibu? Ini dibeli pakai uang kan? Berapa harganya? Ini murah kok, Bu. Dara, kamu itu sebagai istri harus bisa hidup hemat. Jangan boros. Iya, Bu. Sana tidurlah. Kenapa kamu mendorongku? Aku belum selesai ngomongnya. Ibu sudah bangun? Ayo makan. Apa-apaan ini? Dara, di mana piringnya? Kan sudah dikembalikan. Kamu bilang pengen hemat. Jadi gak ada alat makan sekarang. Kamu... Tehku di mana? Teh itu terlalu mahal, jadi aku ambil daunnya. Kamu bisa pakai itu buat bikin teh. Kamu... Di mana sepatuku? Bu, kalau keluar butuh uang kan? Aku pikir, kecuali aku dan Arya pergi bekerja, gak ada yang boleh keluar rumah. Kamu tidur aja dan minum air. Dengan begini lebih hemat. Kamu... aku lihat kerang di pasar bagus, jadi aku beli beberapa. Bahkan sempat makan kerang. Mahal gak harganya? Enggak, kebetulan tadi lagi obral. Kalau gitu beli lagi sana. Aku mau ngajak Linda dan suaminya, biar makan di sini. Emang mereka gak bisa masak sendiri? Hai, sudah sana-sana. Kalian datang, macet gak tadi? Enggak, Bu. Kakak ipar, kamu datang. Sini makan durian. Kakakmu baru aja beli. Kalau kamu suka, makan yang banyak. Makasih, Bu. Kakak ipar makin glowing aja ya. Gak kelihatan kalau habis melahirkan. Kalungnya makin kelihatan cantik kalau dipakai. Itu dibeliin kakakmu. Kamu suka? Sudahlah, kita mana ada uang sebanyak itu. Lagian juga leherku banyak kerutan. Jadi aku gak pede pakai kalung. Gak apa-apa. Minta aja skincare kakak iparmu. Aku melihatnya, dia punya banyak. Aku pulang. Kakak, kamu pulang? Apa ini? Buat kakak ipar ya? Kak, kerjaan yang kamu kasih gajinya terlalu rendah. Ada nggak yang lebih tinggi? Ayo kita pilih. Tunggu. Apa yang mau kamu pilih, Bu? Ini baru dibeliin sama kakakmu. Kamu suka yang mana? Nggak usah, Bu. Kenapa? Ambil aja. Ibu, kalian lagi cari apa di sini? Makanan udah siap. Mereka lagi kesulitan belakangan ini. Kamu harus ikut prihatin. Lagian, ini kan dibeliin anakku. Dan sekarang kamu nggak bisa memakainya. Vitamin yang dibeliin ibuku di mana ya? Biasanya kamu taruh di sana. Tapi nggak ada. Krim wajahku juga hilang belakangan ini. Apa ibu mau mengambilnya lagi? Oh iya, di mana ya mas kawinku? Harusnya di dalam laci kan? Halo, Bu? Arya, aku dan Linda lagi belanja, nggak bisa membawanya. Kamu kesini, bantuin ya. Aku lagi jagain aku. Suruh aja suaminya. Kamu bilang Linda dan suaminya bisnisnya gagal belakangan. Uang yang biasa kamu kasih buat ibumu, dia langsung ngasih gitu aja ke mereka. Kita harus kerja keras nabung buat beli rumah dan mobil. Tapi kenapa sekarang makin keterlaluan? Sayang, aku emang salah. Jangan marah ya. Kamu gak mau kerutan di lehermu nambah kan? Serahin aja padaku, aku akan mengurusnya. Bu, ini rumahku dan Dara. Kamu kasihan sama putrimu. Aku juga kasihan sama istriku. Kamu ambil semuanya. Terus gimana aku dan Dara bisa hidup? Kita kan keluarga. Ibu, kakak benar. Aku gak bisa mengandalkanmu terus. Kakak, Kak Dara, maaf sudah bikin kalian susah.
Tapi bisa nggak kamu kirim link produk itu? Aku lihat kulit kakak ipar makin mulus. Ini, kamu ambil aja. Aku masih punya banyak. Nggak usah. Biar suamiku yang beli. Ibu, kamu harus lebih adil sama kakak ipar. Kalau kamu terus pilih kasih kayak gini, nggak cuma sama kakak ipar, tapi aku dan kakak bakal musuhan. Sayang, aku udah bikin kamu menderita. Sekarang, asalkan kamu bahagia, aku bakal beli apapun buat kamu. Yang penting kalau aku, skincare itu nggak boleh telat. Kalau gitu, aku mau beliin kamu skincare lagi. Dara, sebelumnya ibu itu bingung, kamu bakal suka kalung ini atau enggak. Bu, ini apa? ATM ini sudah aku isi ulang. Hai, aku makin tua, nggak bisa terus mengurus mereka. Hidup mereka sekarang terserah mereka. Ibu, kamu jangan khawatir. Linda bilang padaku suaminya sudah dapat pekerjaan. Kamu terlalu baik. Cepat kamu ambil. Kalau skincare yang aku beliin kurang, kamu bisa pakai uang ibu. Iya, benar itu. Mungkin di dunia ini memang ada mertua yang pilih kasih, yang terus membela anak-anaknya sendiri. Tapi untungnya ada pasangan yang selalu membela. Ibu, kamu ngapain? Kamu berani menamparku? Iya, aku menamparmu. Kenapa? Kamu mau membalasnya? Ayo, tampar aku. Jangan khawatir, aku nggak akan membalasnya. Aku laporin polisi. Laporin? Sana laporin. Siapa yang takut? Kamu pikir polisi mau membelamu? Coba aja. Halo, saya mau bikin laporan. Saya habis ditampar di wajah. Halo, maafkan saya. Kamu lihat, dia itu anakku. Kamu pikir dia akan membelamu? Aku juga mau ngasih tahu. Dari dulu, wajar ibu mertua itu mendisiplinkan menantunya. Mau lapor polisi, dasar nggak tahu malu. Nah, kamu harus ngasih dia pelajaran. Kamu emang harus dikasih pelajaran. Kamu gimana sih? Gak gitu caranya kalau mau lapor polisi. Kalau kamu lapor dengan benar, kamu bisa dapat ganti rugi. Kamu ditampar tanpa alasan kan? Terus aku harus bilang apa? Bilang kejadiannya jam berapa, tempatnya di mana, siapa yang melakukan, dan bilang kalau kamu sakit kepala dan tubuhmu sakit. Halo? Ibu Yani sudah memukul kepala saya di rumah saya sore ini. Sekarang kepala saya pusing dan tubuh saya sakit. Halo? Maaf Pak, gimana? Saya nggak bisa mendengarmu dengan jelas, Pak. Kepala saya pusing sekarang. Kamu pura-pura ya? Jelas kamu baik-baik saja. Pura-pura. Bilang padanya kalau kamu sudah melakukan visum, dan hasilnya kamu mengalami sakit telinga yang parah, gangguan pendengaran, dan sakit kepala. Jadi kamu akan melakukan CT scan. Kenapa ribet banget? Apanya yang ribet? Kalau dari hasil pemeriksaan ada kerusakan pendengaran, setelah 6 minggu belum sembuh, itu berarti sudah menyebabkan cedera tingkat 2. Pelakunya akan dijatuhi hukuman minimal 3 tahun. Tunggu, Dara, tunggu dulu, tunggu. Kita bisa bicarakan baik-baik ya. Sekarang mau bicara baik-baik. Terus tadi apa? Di mana sikap sombongmu? Biasanya aku nggak ada di rumah. Aku benar-benar nggak tahu kalau ibu sampai begini. Aku nggak tahu kalau seserius ini. Aku nggak mau masuk penjara. Ibu salah. Aku janji, aku nggak akan mengulanginya lagi. Habis ini kita mau visum. Arya, tolong jangan. Ibu mohon, akan aku lakukan apapun yang kamu mau. Aku nggak akan mengulanginya. Apapun yang aku mau. Iya, apapun itu. Hari ini kita akan belajar cara minta maaf dengan genit. Pertama, putar jarimu seperti ini. Kedua, majukan kedua bibirmu. Ketiga, katakan seperti ini. Maaf ya, jangan marah. Maaf ya, jangan marah. Aku cuciin buaya buatmu. Kamu hebat banget deh. Siapa dulu? Aku masih punya banyak loh. Please, aku mohon, maafkan aku. Maafkan aku. Please, maafkan aku ya. Maafkan